Saya mulai, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'matillah ala barakatillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih teman-teman, bapak-bapak dan ibu yang meluangkan waktu, tenaga, pikiran dan biaya untuk memanfaatkan hari Ahad di bulan Ramadan menuntut ilmu ya. Jadi kita berganda-ganda nih menuntut ilmunya ibadah, Ramadannya berlipat-lipat. Mudah-mudahan apa yang kita usahakan hari ini dengan segala upaya membuahkan hasil yang bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk sebagai jariah ya. Saat ini sudah ada kurang lebih 12 orang kita berkumpul dari berbagai daerah. Mudah-mudahan teman-teman yang lain bisa menyusul ya, karena memang dadakan juga nih saya kasih tahu ke grup untuk link Zoom-nya. Nah, biasanya kan 1 jam atau 2 jam sebelumnya untuk saya info. Nah, hari ini penyampaiannya akan disampaikan oleh Pak Sutrisno. Pak Sutrisno ini adalah praktisi digital, baik itu software, hardware, sampai digital lah ya, di berbagai eh, platform, baik itu TikTok dan lain-lainnya. Jadi hari ini materi yang akan diangkat adalah membuat company profile dengan Canva. Kenapa kita memilih Canva? Pertama, Canva itu adalah aplikasi yang uh, menggunakannya itu apa ya, friendly ya, baik itu di handphone atau di laptop. Nah, untuk teman-teman yang memang punya dua perangkat, baik laptop atau HP, nah itu lebih baik pakai dua perangkat. Yang satu buat melihat, yang satu buat praktek, itu akan lebih baik seperti itu ya. Jadi sambil-sambil seperti itu. Nah, kalau yang memang tidak punya dua perangkat, ada aturan main nih. Aturan main di pertemuan Zoom adalah pertama, boleh bertanya di tengah-tengah Pak Sutrisno menyampaikan sesuatu. Kalau memang yang kurang jelas, boleh langsung di unmute suaranya, langsung ditanyakan. Nah, yang tidak mempunyai kepentingan, mohon tidak menyalakan soundnya ya, fitur suaranya, jadi tidak mengganggu yang lain. Nah, kedua, kurangi iseng-iseng nyoret-nyoret layar gitu ya. Kita nggak tahu ya, saya sering berada di Zoom yang isinya orang-orang dewasa, tapi masih ada aja yang suka nyoret-nyoret layar. Itu nggak oke banget tuh ya buat teman-teman yang lain. Nah, ketiga, kalau bisa, kalau yang ingin bertanya tapi menunggu sesi bertanya, ada baiknya raise hand dulu. Jadi yang belum tahu raise hand, silakan dicari fitur-fiturnya untuk raise hand. Ngacungkan tangan, nanti Pak Sutrisno akan mempersilakan untuk bertanya. Jadi kita mulai berlatih, ada ini ya, ada tata kramanya seperti itu. Nah, tanpa menunggu waktu lama lagi, kita serahkan sepenuhnya ke Pak Sutrisno untuk penyampaian materi. Selamat berdiskusi. Silakan Pak Sutrisno. Ya, terima kasih Pak Apri. Eh, Terima kasih kesempatannya. Eh, untuk teman-teman semuanya, perkenalkan, saya Sutrisno. Mungkin beberapa dari teman-teman juga sudah kenal sama saya. Nah, untuk hari ini kita sharing ya, bukan berarti nanti saya lebih jago atau bagaimana, kita sifatnya sharing. Nah, untuk kali ini kita akan sharing terkait dengan desain grafis sebenarnya. Mungkin ada beberapa teman juga yang ada di sini yang sudah menekuni desain grafis, bahkan ada yang punya percetakan juga, nggak apa-apa. Tapi untuk kali ini kita memang akan diskusi terkait dengan Canva ya. Nah, sebelumnya saya sudah share juga video video pertama ya, terkait dengan Canva. Mulai dari Canva itu apa, kemudian cara untuk mendaftar Canva itu bagaimana, kemudian untuk menggunakan Canva itu bagaimana, sudah saya share juga di video tersebut ya. Mungkin sudah ditonton video itu sebelumnya? Belum ya? Sampun. Oh, sudah. Oke. Ya, kalau sudah berarti sudah ada apa namanya? Sudah ada basicnya lah gitu. Dan saya yakin teman-teman juga sering pakai. Jadi ini sifatnya sharing. Nah, untuk kali ini
Tapi sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Sutrisno, sering dikenal Sutrisno Soekarno. Saya sebagai pengajar, biasanya di kampung di daerah Jawa Tengah, namanya Universitas Sakin Pati. Nah, kemudian saya juga eh, kerja sebagai digital marketing di beberapa perusahaan. Ada Holistic Consulting Psikologi, itu lokasinya di Cibubur. Kemudian ada perusahaan ayam, kebetulan saya pegang desain grafisnya, kemudian saya pegang sosmednya dan juga websitenya. PT Samako Semesta Niaga juga PT Samako Karkasindo Utama. Nah, kemudian saya di sela-sela kesibukan juga sharing-sharing di rumahbelajar.com namanya. Nanti teman-teman yang punya kebutuhan untuk belajar ilmu komputer bisa bergabung di rumahbelajar.com dan juga sedikit usaha di sutrisnogaleri.com dan juga jualbibit.my.id dan lain-lain. Mungkin nggak akan saya jelaskan semuanya karena agak banyak sepertinya. Nah, untuk saya sendiri, teman-teman yang pengen kenal nanti bisa eh, lihat dari Facebook saya. Ini link Facebook saya. Kemudian YouTube juga ada, TikTok dan juga Instagram. Silakan di-follow, nanti silakan juga berkomunikasi lewat DM atau apa di sana. Silakan aja. Nah, tahapan pertama kita akan nanti teman-teman yang pengen tanya silahkan aja di sela-sela saya menjelaskan, nggak masalah. Nanti eh, di chat aja atau raise hand yang tadi sudah disampaikan dengan Pak Aprianto. Rencananya sekitar sampai jam 12 kita diskusi untuk hari ini. Nanti juga akan saya share juga rekamannya, insya Allah kalau mudah-mudahan nggak ada kendalanya untuk rekamannya. Kalau misalkan ada kendala di rekaman, saya sudah membuatkan materi yang serupa dengan materi yang saya share sekarang. Jadi nanti teman-teman bisa tonton lagi gitu. Dan yang sudah bergabung ke grup, nanti saya mempersilahkan teman-teman untuk tanya ya, tanya apapun yang berhubungan dengan materi di grup tersebut gitu ya. Nah, yang pertama saya akan share sedikit tentang apa sih itu desain karena kita akan belajar desain dengan Canva. Jadi desain adalah proses perencanaan dan penciptaan objek. Ada sistem ataupun komponen tertentu. Nah, desain juga dapat diartikan dengan konsep pemikiran dalam membuat suatu barang. Nah, kalau desain grafis sendiri, nanti gini. Jadi, teman-teman itu bagaimana caranya kita berkomunikasi secara visual. Jadi, kadang nanti teman-teman akan dapat job misalkan. Misalkan Mas Teguh dapat job untuk membuat brosur misalkan. Nah, di brosur itu nanti Mas Teguh akan memikirkan bagaimana caranya produk atau jasa yang diminta untuk didesainkan ini bisa berkomunikasi dengan baik ke calon pelanggan. Yang intinya nanti calon pelanggan itu mengerti maksudnya eh, Mas Teguh dalam bentuk desain gitu ya. Nah, unsur-unsur di dalam desain grafis itu nanti ada garis, ada warna, tipografi, layout, tata letak gambar, dan lain-lain. Nah, ini ada tata letak gambar, ada berhubungan dengan gambar. Nanti saya pesan ke teman-teman semuanya untuk gambar, nanti lebih berhati-hati untuk nyomot gambar dari internet gitu ya. Apalagi nanti nyomot gambar dari kompetitor. Jadi usahakan gambar itu nanti tidak yang bercopyright gitu karena nanti urusannya panjang. Gitu sebaiknya nanti ambil gambar-gambar yang sifatnya free license atau kita memang dari foto-foto kita sendiri gitu. Di foto kita sendiri kemudian kita desain sedemikian rupa baru kita publish gitu ya. Nah, kita lanjut langsung ke Canva. Jadi Canva itu adalah platform yang saya bilang itu keren karena eh, Canva bisa dipakai, bisa di HP, bisa juga nanti teman-teman menggunakan desktop sifatnya online yang memungkinkan penggunanya untuk membuat berbagai macam desain dan juga berbagai macam ukuran. Jadi bisa dalam bentuk poster, bisa dalam bentuk sosial media itu ada banyak ukuran.
Jadi teman-teman nanti kalau misalkan sedang mendesain untuk sosial media, nanti disesuaikan juga sama kebutuhannya. Jadi sosial media itu ada yang sifatnya Instagram post itu misalkan ukurannya berapa, Facebook post itu ukurannya berapa. Nanti kalau misalkan kita mau buat Reels itu ukurannya berapa, Story itu ukurannya berapa, kemudian thumbnail YouTube gitu misalkan. Sampul Facebook, sampul YouTube itu ukurannya berapa, itu sudah ada juga semuanya di Canva. Dan Canva itu diluncurkan tahun 2013, udah lama ya, mungkin sekitar 11 tahun, 12 tahun ya dari sekarang ya. Nah, kalau untuk tahapan menggunakan Canva sendiri, nanti teman-teman bisa pakai HP. Jadi kalau pakai HP tinggal di-download aja di Play Store, kemudian diinstal, kemudian login dengan menggunakan email. Nah, kita akan praktek. Silahkan teman-teman yang pakai laptop, eh, ada yang pakai laptop sekarang? Ada. Ada ya, oke. Nah, yang nggak bawa laptop ada juga ya, pakai HP nggak masalah. Nah, silakan teman-teman yang sudah pakai laptop, silakan dimasuk aja ke canva.com. Masuk aja ke canva.com. Nah, ini adalah tampilan dari Canva sendiri. Nah, silahkan nanti login aja menggunakan akun Gmail masing-masing. Eh, Misalkan nih saya pakai yang free misalkan. Ini. Kemudian di sini nanti continue with Google aja. Teman-teman juga bisa juga menggunakan akun belajar.id, tapi itu harus daftar dulu. Kemudian bisa juga dengan Facebook atau juga bisa dengan email yang lain, nggak selain Gmail gitu ya maksudnya ya. Tapi kalau misalkan pengen pakai Google ya pakai Google aja. Nah ini. Oke, ini agak lama di sayanya. Silahkan teman-teman login aja. Nah, kalau sudah login, nanti tampilannya kira-kira seperti ini. Teman-teman tinggal pilih yang free aja. Kalau misalkan pengen berbayar, nanti ada banyak cara sebenarnya untuk bisa berbayar. Jadi kita bisa lihat dari profil kita yang ada di sini, di pojokan kanan atas ini. Ini kebetulan saya sudah masuk ke kategori berbayar, namanya Canva Teams. Jadi, kalau teman-teman pengen beli, nanti ada di plan and pricing. Ini yang sifatnya resmi ya, yang saya jelaskan di sini ya. Dan saya nggak jelaskan yang sifatnya ilegal juga bisa. Nanti teman-teman kalau yang ilegal itu ada bisa beli di Shopee dan lain-lain. Tapi kalau yang resmi, nanti teman-teman bisa pakai plan and pricing di sini. Nah, di plan and pricing, nanti teman-teman akan ada 4 kategori di sini. Jadi ada Canva Free, ini free banget, jadi nggak berbayar sama sekali. RP 0 for year for one person. Jadi kalau misalkan pakai yang Canva Pro, ini yang 1 tahun 769.000, Canva Team 730.000, dan untuk organisasi ini bisa nanti nego sama salesnya di sini. Nah, teman-teman juga bisa pakai education juga di sini. Nanti biasanya bisa untuk guru-guru, kalau pengen pengajar biasanya ada Canva khusus untuk guru. Kemudian Canva khusus untuk sekolahan dan juga Canva khusus untuk kampus. Kalau Canva untuk sekolahan dan kampus itu biasanya emailnya nanti pakai email resmi dari kampus. Misalkan kalau saya tadi ngajarnya di Universitas Sapienpati, nanti berarti sutrisno@usp.ac.id seperti itu. Nanti untuk email yang didaftarkan. Nah, ini sekilas tentang terkait dengan harga atau eh, plan and pricing yang dari Canva. Kita langsung aja untuk perkenalan membuat desain dulu. Jadi di desain ini nanti teman-teman bisa pakai beberapa apa namanya ukuran. Jadi di sini ada ukuran-ukuran, ada Instagram post, ada YouTube thumbnail, disesuaikan aja dengan kebutuhan. Bahkan
kalau misalkan teman-teman pengajar, kan kalau PowerPoint itu kan dia biasanya fiturnya terbatas. Nah, kita bisa pakai presentation di sini menggunakan Canva juga. Itu biasanya presentasinya lebih bagus nanti. Kemudian bisa animasinya juga lebih bagus untuk teman-teman yang pengajar dan lain-lain. Nah, kita juga bisa membuat website juga. Nanti harapan saya nanti yang untuk company profile yang kita buat ini nanti outputnya adalah dalam bentuk website ini nanti. Website, tapi nanti untuk domainnya atau nama websitenya itu custom dari Canva. Dan juga kita nanti akan outputnya berupa gambar. Gambar itu berarti extensionnya JPG atau PNG atau juga extensionnya nanti berupa PDF. PDF itu nanti ada dua macam. Ada PDF yang untuk di-share-share aja, ada PDF yang dipakai untuk ngeprint. Nah, PDF yang ngeprint itu biasanya nanti kualitasnya lebih bagus. CMYK, Mas Teguh lebih paham lah ini. Nah, kemudian nanti kita bisa pakai outputnya juga dalam bentuk video, gitu ya. Nah, yang pertama eh, udah masuk semua ke Canva-nya teman-teman yang pakai laptop atau pakai HP. Udah ya. Nah, silahkan di komen aja di ini di chat. Nah, untuk tahapan pertama kita akan desain desain sederhana, Layarnya desain kecil banget, nggak kebaca, Pak. layarnya kecil banget ya. Ibu di mana itunya bukannya? HP ya? Kalau di laptop sih bagus, kelihatan banget ini. Iya. Kalau di laptop harusnya bagus. Tapi nggak apa-apa, Bu. Nanti saya share ini, share videonya juga. Saya share video materinya juga sama video untuk ininya. Apa namanya? Record kita hari ini, insya Allah. Kalau nggak ada kendala ya, namanya record kan saya nggak tahu nanti ada kendala atau enggak. Tapi saya sudah membuatkan materi yang kira-kira sama persis dengan apa yang saya share. Jadi nanti teman-teman tinggal lihat lagi. Ya. Yang lain ada kendala. Zoom-nya di HP, Oh, Canva-nya yang di laptop saya. oh iya bener. Zoom-nya di HP, di laptop aja, Ibu. Kalau medianya cuman lewat HP saja, Pak. Bisa aja. Nanti bisa sebenarnya Laptopnya ya, belum punya, ah, Pak. ah, iya. Sebenarnya bisa bisa kita lakukan juga di HP ataupun laptop. Cuman kalau HP nanti effortnya agak besar. Effortnya agak besar dan biasanya nanti fiturnya lebih terbatas dan kualitas desainnya nanti agak kurang oke. Sebenarnya seperti itu sih. Tapi nggak apa-apa. Namanya belajar nanti bisa yang belum ada laptop bisa pakai HP dulu. Nanti bertahap. Iya, Nggak apa-apa Bu. Semangat belajarnya. ya, Mas. Kalau mau buat praktek rada susah, Pak. Memang Iya. medianya harus dua sih ya. Ya nggak apa-apa. Nanti kita lanjut dulu ya Bu ya. Bentar ya. Oh iya. Oke. Nah, kita akan membuat quote sederhana, desain sederhana. Nah, saya kalau mau ngedesain sesuatu, biasanya saya rencanakan. Nah, rencananya seperti apa? Sederhana aja rencananya. Contohnya, saya bikin di catatan aja. Seperti ini. Rencana desain, misalkan. Nah, seperti ini. Yang satu, ukurannya nanti ini desain ini mau saya peruntukkan untuk apa? Misalkan, untuk IG post, misalkan. Untuk IG post. Nanti yang kedua, ukurannya yang IG post itu ada yang agak nggak persegi gitu. Saya pengen yang ukurannya persegi. Persegi. Kemudian saya pengen desain quote misalkan. Nah, seperti ini. Nah, saya create desain di Canva. Saya kan sudah masuk ke Canva. Kemudian saya sudah masuk ke akun saya gitu ya. Nah, kita pilih create a design di sini. Kemudian nanti kita bisa cari di sini, ini untuk Instagram post di sini. Saya ketik aja IG. Nah, Instagram post ini nanti ada beberapa macam cara, macam bentuk ini, ibu-ibu atau bapak-bapak dan mas-mas, saudara-saudara semuanya. Di sini ada ukuran Instagram post yang square.
Ini. Kemudian Instagram post yang 4:5, ukurannya 1080 kali 1350 px. Kemudian Instagram story video. Kebetulan saya pengen bikin yang Instagram post yang square atau kotak atau persegi. Jadi saya pilih yang atas ini. Oke. Nah, nanti akan muncul ukurannya. Ukurannya gini. Oke. Ukurannya sudah ada ukurannya. Nah, kita bisa juga bikin pakai memang benar-benar desain dari nol. Tapi untuk saat ini kita akan bikin desainnya pakai template. Template itu berarti sudah ada desain yang ada. Kemudian dari desain yang ada itu kita modifikasi sesuai dengan keinginan kita. Oke. Nah, saat sudah muncul seperti ini, saya pilih di desain. Ini, di desain di samping kiri ada desain. Kemudian di sampingnya itu ada template. Kita bisa ketik aja di sini. Misalkan quote. Oke. Nah, di quote ini nanti kita bisa klik yang ada di sini. Kita pilih. Jadi, teman-teman yang masih pakai free, nanti nggak bisa pakai yang pro ya. Jadi, kita cari, kalau misalkan ada tulisannya pro, berarti dia nggak bisa dipakai. Kalau kita masih pakai yang free. Nah, kita bisa cari di sini yang free, yang nggak ada tulisannya, pro. Nah, misalkan saya akan menggunakan ini. Nah, ini. Oke. Nah, sudah muncul. Nah, kemudian ini adalah backgroundnya. Background ini. Sudah muncul rencana desain kita. Dan sudah muncul template yang kita inginkan. Selanjutnya kita akan cari apa ya, inspirasi quote atau kontennya itu apa. Saya biasanya menggunakan AI atau ChatGPT yang sering saya pakai. Inspirasi desainnya, inspirasi kontennya menggunakan AI. Nah, untuk AI sendiri, teman-teman bisa pakai chat.openai.com. Nah, ini chat.openai.com. Nah, ini bisa klik di sini, kita pilih di chat.openai.com. Nah, seperti ini. Kita tinggal nanti ketik aja yang kita inginkan. Misalkan, sama kayak kita minta tolong ke orang gitu. Kita anggap aja ini orang yang kita dengan bahasa yang sopan gitu minta tolong. Jadi, tolong buatkan saya quote atau motivasi. Nah, seperti ini. Tolong buatkan saya quote atau motivasi. Atau kita bikin beberapa aja, beberapa quote atau motivasi. Motivasi untuk hidup lebih baik misalkan. Nah, seperti ini untuk tulisannya. Jadi, saya minta tolong ke AI untuk memberikan saya inspirasi untuk bikin quote atau motivasi. Nah, saya tinggal klik di sini atau teman-teman tinggal tekan enter aja. Nah, nanti akan banyak quote-quote yang di apa ya, dari AI tadi ya. Ini nanti tinggal teman-teman cari aja. Misalkan nih di sini nggak ada, tolong lagi ya. Tolong 20 quote lagi. Nah, ini. Jadi inspirasinya ada banyak banget gitu ya. Jadi kita nggak kehilangan ide nantinya untuk apa sih kontennya pakai apa gitu ya. Nah, misalnya saya akan pakai yang nomor 3 ini. Atau yang nomor 2 deh. Hari ini adalah kesempatan baru untuk menjadi versi terbaik dari dirimu. Ini saya coba saja. Nah, ini. Klik kanan, copy. Kemudian kita bisa taruh di notepad dulu.
atau bisa langsung di copy paste ke sana juga boleh, tapi biasanya nanti namanya kita copy paste dari website itu pasti ada font-font dari sintaks HTML yang masih ada. Jadi supaya netral kita copy dulu ke Notepad dulu. Nah, seperti ini. Ini kita copy dari Notepad, kemudian nanti teman-teman tinggal teman-teman tinggal paste di sini di tempat quote-nya. Nah, ini. Hari ini adalah kesempatan baru untuk menjadi versi terbaik dari dirimu. Ya, ini sudah. Oke. Nah, kemudian kita misalkan nggak pengen, oh ini backgroundnya kurang oke nih buat saya gitu ya. Saya pengen ngehapus background ini. Udah dihapus saja. Nah, dihapus backgroundnya. Saya ulang cara ngapus backgroundnya tadi. Ini, ini kita klik aja elemen ini. Ini namanya elemen. Elemen ini kita klik, kemudian kita delete. Delete-nya bisa langsung delete pakai tombol yang di keyboard, atau klik di sini, yang titik 3 ini. Oh, titik 3 ternyata nggak ada delete-nya. Oke, berarti langsung dari keyboard, delete gitu. Nah, terus ini lagi, klik lagi, ini kan background-nya. Kita klik, kemudian delete lagi. Nah, ini nggak ada sama sekali. Nah, kemudian kita bisa masukin background baru gitu ya. Background baru sesuai dengan selera kita. Tadi misalkan backgroundnya nggak sesuai selera gitu. Oke, saya bisa pilih di sini elemen. Di sini ada elemen. Elemen, kemudian search elemen ada background. Nah, kita ketik aja background. Di sini ada banyak background. Ada background itu nanti ada bermacam-macam. Teman-teman bisa pakai grafik ini. Kemudian bisa pakai foto, kemudian bisa juga pakai video. Ini ada banyak. Tapi kalau misalkan kita masih pakai Canva yang free, berarti nanti teman-teman pilih yang free yang ada di sini. Gitu ya. Nah, kita pilih fotonya itu see all aja biar kita kelihatan. Nah, saya misalkan pengen pakai yang ini misalkan, ini. Ini kebetulan free. Nah, saya klik aja ini backgroundnya. Klik. Nah, kemudian kita klik kanan, kita save image as background. Ah, oke. Teman-teman kalau misalkan pusing, nah itu Bu Ejah ya, Bu Ejah pusing. Gak apa-apa, nanti tonton rekamannya lagi aja Bu. Namanya belajar butuh proses, gak apa-apa. Ini tapi keren, mau belajar. Nanti Ini tinggal nggak pakai handphone ya Pak? pakai handphone sepertinya. Tapi gak apa-apa. Nanti bisa step-stepnya bisa ini. Nah, nanti juga ada sesi benar-benar pakai HP. Itu sama Pak Apri. Kebetulan spesialis pakai HP Pak Apri. Saya kalau dosen pakai HP saya nggak bisa. Fiturnya terbatas masalahnya. Tangannya itu kan tangan saya agak gede, jadi kadang saya ngeklik gini, ternyata yang keklik begitu. Oke. Nah, ini untuk backgroundnya, misalkan saya pilih yang background ini misalkan ya. Oke. Nah, kemudian ini, oh saya pengen saya pindahin nih elemen ini. Saya bisa klik aja, drag aja ke atas. Nah, kemudian di Canva sendiri, nanti teman-teman ada garis nih. Garis ini semacam garis bantu. Jadi, kalau kita ngedesain sesuatu, itu nanti untuk apa namanya tata letak atau layoutnya itu harus kita perhatikan gitu. Jadi, di Canva sendiri ada garis yang nanti akan jadi acuan kita juga gitu ya. Nah, ini kita naikin ke atas. Nah, seperti ini berarti pas sampai sini ini udah rata antara yang quote yang sampingnya itu dengan garis ini. Berarti saya bisa eh, lepas nih. Nah, sudah rata. Kemudian ini bisa saya naikin juga ke atas. Nah, ini bisa kita gedein fontnya. Seperti ini. Kemudian ini websitenya. Nah, websitenya nanti kalau teman-teman belum punya website nggak apa-apa. Nanti bisa diganti. Misalkan nih, eh
Saya misalkan pusat bibit tanaman, misalkan. 2. Misalkan Naya Farm Cilengsi, misalkan begitu. Kalau misalkan belum punya website. Terus nanti nomornya 881. Nah, seperti ini misalkan. Nanti kita taruh di tengah-tengahnya seperti ini. Nah, posisinya kalau benar-benar ke tengah, dia biasanya ini ada garisnya, ada garis bantunya. Yang dari Canva ada garis bantunya. Nah, posisinya sudah ada di tengah-tengah nih. Oke. Nah, kemudian font. Font itu teman-teman bisa ganti juga di sini. Ini ada font. Nah, fontnya ada banyak. Nah, ini ada font yang bisa kita pakai. Nah, kebetulan saya pakai font yang biasa aja. Ini font legendaris namanya Times New Roman. Kalau teman-teman sering pakai Word, Excel itu pasti akan sering pakai itu Times New Roman. Oke, nanti tapi kalau teman-teman sudah nanti udah agak sering pakai desain, nanti bisa pilih font-font yang memang kita sesuai dengan kita gitu ya. Nah, ini kemudian saya misalkan akan menambahkan logo misalkan. Cara untuk menambahkan logo bagaimana? Berarti saya akan insert gambar. Oke, cara untuk insert gambarnya bagaimana? Ini saya bisa klik di sini yang ada di sebelah kiri. Kalau teman-teman pakai laptop, ada upload di sini. Kemudian kita bisa upload gambar. Dalam hal ini logo ya. Nah, saya klik upload file. Oke. Kemudian saya cari logonya. Misalkan nih, saya pengen logo Naya Farm misalkan. Nah, ini. Oke. Nah, saya pakai logo Naya Farm misalkan. Ini saya sudah upload nih. Nah, kalau sudah upload, saya tinggal drag aja logonya atau saya klik aja. Nanti akan muncul logonya di sini. Nah, ini. Oke. Nah, logonya ini teman-teman bisa aja, misalkan, oh saya pengen logonya itu nggak ada yang hanya ini aja, buletan ini, sama tulisan ini. Otomatis ada fitur namanya remove background ya. Nah, fitur remove background itu kalau teman-teman pakai Pro, nanti bisa aja nanti klik di sini, ada namanya BG Remover. Nih. Jadi nggak perlu pakai aplikasi pihak ketiga. Aplikasi pihak ketiga kan remove BG biasanya yang kita pakai. Nah, tapi kalau ini kita bisa langsung klik di sini, langsung klik BG Remover. Nih, kalau pakai yang Pro ya, atau pakai Canva Theme. Nah, ini sudah hilang tadi. Nah, langsung menyatu dia dengan background yang tadi. Nah, tapi misalnya nih kita belum Pro, berarti kita perlu nanti remove background dulu logo kita tadi. Nah, bagaimana caranya? Teman-teman bisa ketik aja remove.bg di internet. Nah, seperti ini. Ada remove.bg namanya. Untuk nge-remove background yang nggak diinginkan. Supaya bentuknya nanti begini. Yang tadi, kalau nggak di-remove background, nanti akan ada ini. Akan ada warna ini. Di sekeliling gambar ini sama tulisan. Dan itu sepertinya kurang oke. Nah, kayak gini kan kurang oke. Tapi kalau di remove background, nanti bisa kita klik BG remover. Langsung hilang, langsung menyatu. Enak banget dia. Tapi kalau misalkan kita nggak perlu, kita bisa remove backgroundnya secara manual. Di sini, kita pilih remove.bg. Kemudian kita upload image-nya. Gambarnya kita upload yang tadi, logo tadi. Ini, upload image. Nah, ini misalkan logonya ini, Naya Farm. Saya klik. Nah, ini sudah ke remove background-nya. Enak banget. Teman-teman kalau misalkan, oh background-nya saya rubah nih. Saya ganti menjadi color-nya saya rubah. Begini.
atau dirubah apa gitu. Nah, ini juga bisa. Tapi ini kebetulan saya memang benar-benar backgroundnya ini pengen transparan aja kayak gini. Nah, kalau sudah, nanti kita tinggal download aja background yang sudah kita remove ini. Download. Kita downloadnya free aja. Kita pakai fitur yang free aja. Oke. Nah, kemudian nanti teman-teman taruh aja. Misalkan ini saya taruh di desktop aja. Ini logo Naya Farm Remove BG misalkan. Jadi logonya itu sudah transparan. Saya save. Nah, ini aplikasi pihak ketiga namanya. Maksudnya di luar dari Canva gitu ya. Jadi kita pakai remove.bg. Nah, kemudian kita masuk lagi ke Canva-nya. Ini kita hapus lagi. Kemudian ini saya upload file. Saya pilih desktop. Tadi saya naruhnya di mana ya? Canva. Nah, ini logo Naya Farm. Nah, beda. Mungkin teman-teman akan lihat perbedaannya. Kalau ini transparan, yang ini masih ada warnanya background. Nah, ini saya tinggal klik aja. Set. Nah, sudah nggak perlu di remove background lagi. Nah, sudah bagus. Oke, mudah-mudahan bisa dimengerti ya. Kalau nggak, nanti nggak apa-apa. Tonton lagi aja rekamannya dan nanti kalau ada yang mau ditanyakan di luar sesi ini selama saya bisa, insya Allah saya akan siap bantu untuk jawab. Sama Pak Apri juga nanti siap bantu untuk jawab. Oke, yang penting intinya teman-teman sudah ada gambarannya ya. Oke. Nah, sekarang kalau sudah begini, saya misalkan akan langsung sudah selesai nih, berarti gambar saya, desain saya. Ternyata nanti gini, teman-teman saat ngedesain sesuatu, kadang kita ada warna khas, warna ciri khas dari kita. Contoh nih, kebetulan yang saya jadiin studi kasus ini adalah Naya Farm. Di Naya Farm ini, warna ciri khasnya ternyata warna ini, Naya Farm ini sama warna ini. Sebenarnya sudah klop sih gitu. Cuman yang ini, saya pengen kerubah jadi hijau seperti ini gitu ya. Nah, gimana caranya? Saya bisa klik yang ini yang ini. Atas ini ada colornya. Saya tinggal klik aja colornya ini. Kemudian, nah, bagusnya di Canva itu nanti ada namanya photo color di sini. Nah, kita bisa pilih salah satu. Klik di sini. Oke, ini juga bisa saya ganti juga warnanya. Klik, kemudian warnanya kita rubah. Ini, yang ini warnanya kita rubah lagi. Oke. Terus ini yang hitam juga nggak sesuai nih dengan tulisan ini. Saya pengen jadi coklat gitu ya. Saya klik lagi. Kemudian ini warnanya jadi coklat. Ini. Nah, ini juga sama. Warnanya jadi coklat. Nah, seperti ini. Oke. Terus ini kan bentuknya miring. Nah, kalau miring nanti ada fitur-fitur yang ada di sini. Ada italik. Nah, ini berarti nggak miring lagi. Nah, ini saya klik lagi. Nah, ini bold. Ini berarti tebal. Oke. Kalau ini saya klik lagi, boldnya hilang. Underline. Nah, ini berarti underline. Terus saya pengen posisinya ada di tengah. Nah, ini ada alignment namanya. Saya klik aja alignmentnya. Saya pengen posisinya ada di tengah. Nah, kebetulan ini posisi center di tengah. Nah, kalau ini posisi di right atau sebelah kanan. Kemudian di sini posisi rata kanan kiri atau justify. Saya pilih yang rata tengah. Nah, seperti ini. Oke. Terus saya pengen ada animasinya misalkan. Nanti output dari desain kita ini bisa dalam bentuk JPG atau gambar atau PNG. Berarti gambar itu bisa PNG atau JPG atau juga bisa dalam bentuk video. Nah, kalau video nggak oke kalau kita nggak kasih animasi. Oke. Kasih animasi berarti pilih di sini animate. Oke.
Nah, kemudian bisa pilih di sini, misalkan animate-nya party ini di sini. Oke. Nah, terus ini teman-teman kalau ngedesain sesuatu, apalagi ini untuk apa namanya di IG, nanti kita bisa nggak cuman satu gambar di IG itu. Jadi bisa 2 atau 3 gambar. Nah, misalkan ini gambar selanjutnya atau page selanjutnya ini akan saya tambahkan page baru di sini, add page. Add page-nya ini kontak. Jadi nanti di desainnya ini, desain ada 2 halaman. Halaman 1, quote, halaman 2, kontak. Oke. Nah, untuk halaman 2 yang kontak ini bagaimana? Ini kan posisinya pas di halaman 1 ya. Ini halaman 1, halaman 2-nya kontak. Ini saya pilih di desain ini. Desain, desain, kemudian saya ketik di sini di pencarian ini. Kita ketik aja kontak. Nah, di kontak ini kita bisa cari kontak yang kira-kira gratisan ini. Yang nggak ada tulisan pro-nya berarti ya, yang nggak ada mahkotanya gitu ya. Nah, nah di kontak ini, kontak saya pengen cari yang gratisan. Nah, ini misalkan yang simple aja ini, saya dapat. Terus saya klik. Nah, atau saya langsung ke tarik aja seperti ini ke page selanjutnya. Nah, jadi saya sudah punya 2 page. Page yang pertama itu ini. Page yang kedua adalah kontaknya. Oke. Jadi teman-teman kalau misalkan promosi kita sharing sesuatu quote misalkan ini kan quote-nya jangan pernah lupa dikasih juga kontaknya karena ini kontak adalah memperkenalkan diri kita gitu ya. Nah ini backgroundnya saya juga nggak suka nih background ini saya tinggal hapus saja. Nah kemudian saya cari background yang sama aja sama saya samain dengan background yang ini. Saya bisa copy background yang ada tadi ini. Saya CTRL-C ya, untuk kopinya CTRL-C kan. Nah, kemudian saya klik di sini, saya CTRL-V. Nah, background-nya sudah pindah. Sudah, background-nya sudah sama gitu ya. Nah, kemudian ini Naya Farm-nya, logonya juga saya pindahin juga ke sini. Nah, kemudian ini posisinya nggak di tengah-tengah. Saya pengen mindahin di tengah-tengah. Tapi mindahinnya bareng-bareng. Gimana caranya? Saya bisa klik ini. Terus saya tekan sambil tekan Shift. Saya klik di sini. Kalau nanti teman-teman pakai keyboard, tekan Shift. Nanti biar keseleksi semua. Klik lagi, klik lagi, klik lagi, klik lagi. Nah ini. Atau sebenarnya diseleksi langsung di drag gitu juga bisa. Kayak gini. Set gitu juga bisa. Oke. Kemudian ini saya jadiin grup. Ini. Grup. Grup. Nah, kalau sudah dijadiin grup, mau dipindah-pindah kemana juga aman. Ini. Misalkan saya pindahin di tengah ini, biar rapi. Oke. Set. Itu. Kontak asnya karena kita orang Indonesia, kita pakai bahasa Indonesia. Kalau orang Lampung pakai bahasa Lampung. Orang Jawa pakai bahasa Jawa. Ini kontak kami. Kalau orang Jawa kontak kulo gitu ya, Pak Sam ya. pun yo. Oke. Nah, ini kontak kami. Nah, kemudian ini alamatnya bisa ganti. Misalkan Cilengsi Bogor, misalkan. Kemudian, nah, kita misalkan nggak pengen dihubungi lewat telepon. Berarti kalau nggak pengen dihubungi lewat telepon, logo ini harus kita rubah nih. Ini kan logo telepon. Sementara kita pengen dihubungi pakai WA. Nah, berarti ungroup dulu nih. Nah, ini. Jadi kalau tadi kan kita grouping supaya begitu. Nah, kalau nggak ungroup, kalau nggak di grup nanti begini satu-satu dia. Tapi kalau di grup enak, ini jadi satu dia. Nah, ini. Itu ya. Nah, ini saya ungroup dulu, kemudian kita ganti ini, ganti telepon ini menjadi WA.
Ada fiturnya di elemen ini, di elemen. Kita ketik aja logo WA. Ternyata logo WA ini kebanyakan adalah berbayar. Jadi kita cari aja yang kira-kira eh, bisa kita pakai. Ini misalkan saya mau pakai cat ini aja yang kebetulan nggak berbayar nih di sini. Saya klik. Nah, ini saya hapus. Kemudian cat ini saya kecilin. Oke, saya tarik ke bawah. Nah, saya pasin lah. Nah, ini. Oke, sudah pas kira-kira seperti itu. Nah, kemudian saya masukkan nomornya 085 881 885 768. Nah, ini kontak saya. Nanti kalau ada yang tanya-tanya, yang belum masuk grup, nanti WA aja. Atau langsung yang punya kontaknya Pak Apri ke Pak Apri aja, yang timnya Pak Apri nggak apa-apa. Nah, ini kemudian websitenya, misalkan www.rumah-belajar.com. Seperti ini kira-kira. Jadi kita sudah punya dua page yang kira-kira bisa kita, oh salah, ini saya Naya Farm harusnya bukan rumahbelajar.com. Namanya jualbibit.my.id. www.jualbibit.my.id. Oke, seperti ini. Jadi desain saya sudah berhasil. Ini page 1, ini page 2. Oke. Nah, ini saya nggak suka ini. Saya hapus saja karena sudah ada kontak. Jadinya Naya Farm Cilengsi aja. Jadi nanti teman-teman juga lihat, nanti tulisannya terlalu numpuk-numpuk atau enggak gitu ya. Kalau misalkan terlalu numpuk-numpuk, kita bisa simple, tapi tadi prinsip dari desain grafis adalah bagaimana kita bisa mengkomunikasikan sesuatu ke dalam bentuk desain kita gitu. Bukan berarti ini bagus, tapi ternyata ini nggak oke untuk eh, audiens kita gitu. Contoh nih, teman-teman pasti pernah lihat pecel lele Lamongan itu. Desainnya seperti itu aja, tapi dia ngena banget ke audiensnya dia. Kalau misalkan pecel lele Lamongan itu dibuat desainnya itu lebih bagus gitu, belum tentu itu malah ngena ke audisnya apa namanya pelanggannya dari pecel lele Lamongan. Kan cuman kayak gambar di teplok-teplokin aja itu kan sebenarnya. Tapi mereka itu ngena ke calon konsumennya dan tahu oh ini pecel lele Lamongan gitu. Gitu. Jadi prinsipnya adalah kita bikin sesimpel mungkin dan bisa dimengerti oleh target audiens kita gitu. Jadi ini eh, halaman pertama terdiri dari beberapa elemen. Elemen pertama itu ada logo, ada ini juga termasuk elemen. Teman-teman kalau misalkan cari yang model ini, itu di elemen di sini juga banyak. Nah, cari aja elemen di sini ada banyak sebenarnya, tapi perlu dicari. Nah, ini ada banyak. Misalkan saya pengen, oh ini saya tambahin lagi nih, begini. Nah, begini gitu misalkan. Ya nggak apa-apa, terserah aja gitu. Karena itu ya tergantung dari selera kita gitu ya. Nah, tapi saya pengen yang simple aja begini. Ini ada elemen begini, ada garis ini, sama ini intinya, quote-nya ini. Sama ini adalah brand saya. Saya masukkan di sini. Nah, kemudian yang ini adalah kontak saya. Jadi nanti di IG nanti yang akan kelihatan ini, tapi begitu di swipe di IG-nya di scroll di apa namanya di eh, swipe ya namanya ya, itu nanti akan muncul kontak saya. Nah, ini untuk background-nya juga. Jadi ini simple kalau menurut saya simple. Nah, kemudian kita akan tambahkan audio. Nah, audio di sini juga teman-teman juga hati-hati juga untuk audio karena nanti kalau misalkan audio ini kita share ke Facebook, ke TikTok dan lain-lain itu juga ada kemungkinan copyright juga gitu. Tapi karena kita sudah pakai Pro misalkan itu biasanya sudah banyak yang bisa kita pakai untuk audionya. Nah, untuk audio teman-teman bisa klik di sini elemen lagi. Jadi elemen ini komplit ya. Teman-teman mau pakai grafik, ada foto, ada audio, ada video. Video ini juga ada nih. Sebenarnya ada di videonya.
video misalkan. Nah, ini ada contoh-contoh video yang bisa kita pakai sebenarnya. Nah, ini bisa kita jadiin juga sebagai background. Nah, seperti ini. Oke, tapi saya nggak pengen jadiin ini sebagai background. Saya pengen simple aja, backgroundnya sebagai gambar aja. Nah, kemudian saya masukkan audio, saya ketik aja audio di sini. Oke, kemudian saya see all audionya nih di sini. Teman-teman kalau nggak ada yang pro, ini bisa dipakai. Ini misalkan saya pakai white space, saya sering pakai ini white space. Ini, kemudian audio ini saya taruh di sini. Saya drop aja. Nah, saya taruh. Oke. Nah, kemudian saya bisa coba play ya di sini. Nah, ini. Teman-teman juga bisa nambahin animasinya. Ini animasinya. Animasinya yang pertama party, kemudian yang kedua saya bisa pilih animasi yang lain, misalkan animasi yang ini misalkan, atau bebas ini ya animasi ya. Ini juga bisa. Set, gitu. Terus waktunya yang sebelumnya 5 detik, per masing-masing page ini 5 detik, saya bisa edit timingnya. Ini ada edit timing. Saya pengen per masing-masing page ini jadi 7,5 detik. Jadi nanti totalnya adalah 15 detik. Kalau kita pilih di sini, apply to all page. Jadi ada 2 eh, page. Oke. Kemudian saya bisa play lagi. Nah, sudah. Nah, kalau ini sebenarnya ada settingan yang harus kita setting juga terkait dengan audio. Jadi audio itu saat nanti mau selesai, itu usahakan nanti audionya pelan-pelan gitu ya. Jadi nggak selesai nanti audionya masih tetap kenceng gitu. Nah, itu teman-teman bisa klik di sini di audio yang bawah ini. Nanti ada fitur di atas ini, ada namanya fade. Nih, fade tulisannya. Ada fade, kemudian fade out-nya bisa kita pilih. Misalkan fade out-nya 0,4 detik. Fade in-nya misalkan 0,4 detik juga. Jadi nanti nggak langsung berhenti tiba-tiba dengan suara yang masih kencang gitu. Jadi nanti dia pelan dulu, baru nanti ya, coba kita tes ya. Nah, itu. Jadi sebelum berhenti dia pelan dulu. Oke, nah ini juga misalkan nih audionya itu nanti ada banyak. Ini sesi yang pertama ini. Ini kita bisa geser juga nih. Nah ini, geser juga. Sesuai dengan, oh saya pengen langsung yang ada drumnya itu langsung muncul gitu. Nah ini saya coba play. Nah ini, yang tadi kan nggak ada drumnya, tapi ini ada. Nah ini tinggal kita klik aja di audionya, tinggal kita geser-geser aja sesuai dengan selera gitu ya. Nanti tinggal disesuaikan aja. Memang kalau desain ada yang pengen desain cepat-cepat, ada juga desain yang oh saya pengen desain yang lebih oke lah gitu. Jadi memang butuh proses gitu ya. Oke, jadi kita sudah bikin untuk eh, audionya. Kita bisa langsung sekarang share hasilnya. Saya pengen ini dua-duanya saya jadiin gambar dulu. Gimana caranya? Saya klik share di sini. Oke. Kemudian saya pilih download. Nah, saya bisa ganti ke kalau untuk gambar kita bisa pakai JPG atau PNG. Saya biasanya pakai PNG karena di apa namanya di Canva pun
best for complex image atau Illustrator. Jadi eh, bisa lebih bagus lah gitu PNG. Kemudian kalau misalkan kita pengen resolusinya lebih bagus, kita bisa klik di sini. Tapi ini untuk pro. Kalau kita masih pakai free, ya udah kita terima apa adanya gitu ya. Nah ini file tipenya PNG, kemudian size-nya sesuai aja, kita download. Nah, oke, eh, ini patch-nya patch 1 sama 2, select all. Berarti kita akan download semuanya. Saya select, download, kemudian PNG, terus download. Nah, ini cepat atau enggaknya tergantung dari koneksinya teman-teman ya. Oke, nah kemudian kita taruh. Nah, untuk naruh data pun sebaiknya kita taruh benar-benar di tempat yang memang akan gampang kita nyarinya. Kalau saya biasanya misalkan khusus untuk bibit saya taruh aja di bibit ini. Untuk desain saya taruh di desain. Desainnya tahun 2025 gitu. Nah, ini misalkan di 2025 nanti bagusnya kalau teman-teman emang bikin desain itu banyak, nanti bisa aja di 2025 ini bikin folder baru. Folder baru Maret misalkan. Jadi kita nanti terstruktur untuk naruh datanya. Jadi kalau nggak seperti ini, nanti saat kita nanti posting juga kan enak nanti. Gitu. Jadi kita tahu, oh di bulan Maret tahun 2025 ini saya sudah punya berapa desain nih ternyata gitu. Nah, file name-nya kita bisa buat misalkan quote 1 misalkan. Ini dalam bentuk zip. Zip itu WinRAR atau WinZip nanti bukannya ini sudah dikompres gitu ya. Nah, kita berarti kalau misalkan pengen pakai, kita unzip dulu. Klik kanan di sini, kemudian ekstrak. Ya, ekstrak. Ekstrak tuh nama foldernya pengennya tetap quote 1. Ya udah, gitu. Nah, berarti sudah ada hasil dalam bentuk gambar. Ini. Kemudian kita, oh ya itu ada yang apa namanya komen telat masuk nggak apa-apa nanti yang telat masuk nanti kita ada rekamannya nanti juga ada video yang sama persis materinya jadi jangan apa namanya jangan berkecil hati. Oke, nah ini gambar satu ini sudah kemudian ini adalah gambar dua. Nah kalau untuk ngepostnya gimana ngepostnya ke Instagram. Sebenarnya materinya nggak masuk ke sana ya. Nanti aja, nanti saya share juga terkait dengan cara ngepost ke Instagram gitu ya. Saya juga bikin video cara jadwalin postingan rutin gitu ya. Nah, ini yang sudah saya simpen tadi dalam bentuk gambar. Gimana nih kalau saya pengen dalam bentuk video? Saya bisa klik di sini share. Kemudian saya klik download. Nah, kalau video berarti file tipenya adalah MP4 nih di sini. MP4, kemudian saya klik download. Oke. Nah, ini untuk video agak lama biasanya. Tergantung dari apa namanya filenya itu besarnya seperti apa dan juga kecepatan internet kita. Kita tunggu dulu untuk videonya. Oke, nah sampai sini sudah ada hasilnya di sini. Oke, saya taruhnya di folder saya Bibit di desain tahun 2025 di bulan Maret. Nah, ini saya namain videonya video quote 1. Nama filenya video quote 1. Oke, ini sudah berhasil.
Nah, ini videonya sudah berhasil. Nah, terus teman-teman gini, nanti misalkan nih, eh Kak, saya kan punya tim nih, gitu. Saya pengen nanti template ini nanti akan dijadikan, kan nanti kalau misalkan bikin quote baru kan tinggal ganti ini kan sebenarnya. Nah, saya pengen share hasil desain ini ke teman-teman. Gimana caranya? Supaya nanti teman-teman juga bisa ngedit juga data yang sama dengan nanti tinggal ganti ini aja, nama quote-nya. Gimana caranya? Kita tinggal share juga. Share, kemudian nanti ada namanya collaboration link di sini. Collaboration link. Kemudian nanti di sini ada pilih anyone with the link gitu ya. Oke, semua orang dengan link ini atau anyone with link nanti apa? Dapat edit. Jadi ada 3 opsi nih di sini. Can view, can comment, can edit. Kita bebaskanlah tim si kita untuk ngedit, nggak apa-apa. Kita klik can edit. Terus kita pilih copy link. Oke. Nah, kemudian kita taruh aja datanya. Nah, tadi itu sudah saya share ke meeting, ke chat ya, linknya. Teman-teman kalau klik link itu, nanti otomatis akan bisa ngedit desain yang tampilannya sama seperti itu tadi. Tinggal ganti logonya, tinggal ganti ini, tinggal ganti quote-nya, tinggal ganti kontaknya. Kontaknya tinggal ganti ini juga, ini, ini, ini. Oke. Oke, saya rasa itu untuk materi pertama kita. Jadi kita hari ini rencananya ada 2 materi. Yang pertama itu materi terkait dengan bikin desain iklan sederhana, Instagram post dengan Canva. Kemudian yang kedua kita akan bikin materi terkait dengan apa namanya company profile seperti yang ada di iklan atau di yang saya share ya ke company profile. Oke. Saya langsung aja, nanti sesi pertanyaan mungkin yang di akhir aja biar setidaknya saya sudah menyampaikan terkait dengan company profile karena saya yakin company profile ini akan banyak dibutuhkan teman-teman apalagi yang teman-teman yang punya perusahaan atau yang punya produk. Jadi nanti outputnya company profile ini yang kita buat ini bisa dalam bentuk website juga sebenarnya. Oke, cara untuk buatnya ini saya rasa nanti untuk pertanyaan bisa diendapkan dulu. Saya langsung supaya nanti materinya bisa tersampaikan dulu. Saya close aja. Data-datanya saya close. Nah, saya masuk di Canva di awal lagi. Yang baru datang juga boleh ini. Nah, saya akan membuat profile misalkan. Jadi saya ketik aja profile di sini. Oke, agak lama. Mudah-mudahan internet saya nggak ada masalah. Oke. Nah, teman-teman bisa langsung praktek. Nah, di sini saat kita klik profile, nanti akan ada banyak template terkait dengan company profile. Ini. Tapi ternyata kebanyakan berbayar. Tapi kita cari aja yang nggak berbayar ya. Yang free. Nah, di sini ada banyak. Nah, saya akan buat yang ini aja. Ini. Oke, caranya saya ulang lagi. Teman-teman tinggal klik di atas ini ada tulisan atau pencarian, ketik aja profile, kemudian nanti cari aja profile yang diinginkan. Kalau misalkan, oh ini ada contoh nih, bener-bener profil kampus, tapi ini pro gitu. Berarti teman-teman harus eh, apa namanya langganan Canva Pro tadi gitu. Ini company profile yang bentuknya seperti ini juga cakep juga. Tapi ini pro juga, jadi nggak bisa dipakai. Oh, kalau pengen seperti ini nggak pro nih. Nah, ini simple, simple tapi nggak pro. Ini kita bisa pakai juga.
Saya klik aja. Oke. Nah, ini bentuknya seperti ini kira-kira. Kemudian setelah itu teman-teman, oh ini udah cocok nih sama saya nih. Saya tinggal customize this template. Oke. Nah, sudah muncul. Kemudian saya akan ganti gambar-gambar ini. Kalau bisa sih pesan dari saya pakai gambarnya teman-teman sendiri ya. Jangan ambil nyomot dari internet. Kalau nyomot dari Canva mungkin lebih nggak masalah karena Canva kan sudah memperbolehkan ya untuk di-share gitu ya. Tapi kalau misalkan nanti, oh saya pengen ambil dari internet, bisa pakai free pick sebenarnya sama Shutterstock, tapi biasanya harus menyertakan sumbernya gitu. Jadi kalau punya sendiri malah lebih bagus. Nah, misalkan kita punya foto sendiri, misalkan saya upload aja. Kemudian cara uploadnya tadi sudah saya jelaskan juga. Nah, ini misalkan fotonya saya masukkan aja. Nah, misalkan begini. Oke, bentuknya seperti ini. Kemudian ini nama eh, perusahaannya apa? Misalkan PT Samako Semesta Niaga, misalkan. Nah, ini company profile. Terus eh, ini kan gambar kota gitu ya, New York kalau nggak salah. Saya juga belum pernah ke sana. Nah, ini gambar kota ini saya pengen rubah. Misalkan saya akan cari elemen di sini, gambar. Gambarnya misalkan eh, gedung misalkan. Oke, di sini ada gambar gedung. Saya misalkan pakai gambar yang free aja. Ini ada ini gedung ini. Oke. Nah, ada PT Samako Semesta Niaga, kemudian ada gambar gedungnya. Kalau kita misalkan pengen masukin logonya teman-teman tinggal upload aja logonya di sini, di-upload. Oke. Logonya diupload, kemudian masukin logonya. Ini misalkan saya punya logonya ini. Oke. Kalau logonya pengen di remove background, tadi caranya sudah saya infokan di eh, sesi yang tadi ya. Nah, nanti tinggal di remove background. Oke. Nah, kemudian warna ini, backgroundnya ini saya pengen warnanya putih. Nah, ini saya klik aja. Kemudian background color. Warnanya putih aja. Putih sih. Oh, di sini putih. Nah, ini. Oke, ternyata ini karena warna background. Saya hapus saja background yang ada. Nah, ini. Jadi warnanya benar-benar putih. Kemudian ini kalau misalkan kita rubah-rubah juga bisa. Oke, seperti ini. Ini saya pengen ke bawahin juga bisa. Oke. Nah, saya sudah punya untuk apa namanya awalan dari company profile-nya. Kemudian di sini teman-teman misalkan Mas, saya pengen bikin company profile, tapi saya belum punya idenya nih. Oke, sama seperti tadi. Kita pakai bantuan AI, tapi ini AI itu hanya sekedar tool ya untuk bantu. Jadi nanti teman-teman nggak harus semuanya itu dari AI. Maksudnya mungkin idenya itu mungkin 40% atau 50% kita dapat dari sana. Kita kita improve kata-katanya sesuai dengan kata-kata kita. Nah ini di AI ini kita ketik aja. Tolong buatkan saya company profile untuk perusahaan ayam saya, ayam karkas misalkan, dengan nama PT Samako Semesta Niaga yang ada di Pati, Jawa Tengah. Oke, seperti ini. Nah, sebenarnya untuk perusahaannya ada juga di sini di internet. Ini kebetulan saya sendiri yang handle di www.samakosemestaniaga.com. Nah, ini tolong buatkan saya ini. Tolong buatkan saya company profile untuk
Jadi nanti kalau misalkan kita ibaratnya ngomong sama manusia, semakin kita deskripsinya ini semakin detail, semakin bagus nanti output yang kita dapatkan gitu ya. Jadi AI itu juga bekerja berdasarkan data. Jadi kalau misalkan datanya itu yang kita masukkan itu hanya sedikit ya nanti akan da- dapat sedikit juga gitu. Tapi kalau datanya itu lengkap, biasanya dia akan mungkin untuk yang kita dapatkan itu bisa lebih apa ya, lebih banyak gitu. Nah, kita enter aja, nanti akan diolah sama dia. Nah, draftnya. Nah, company profile, PT Samako Semesta Niaga, Pati, Jawa Tengah. Ini ada tentang kami, berarti awalnya. Tentang kami. Oke. Kemudian ada visi misi. Nah, ini. Ada produk layanan. Ada keunggulan kami. Ada informasi kontak. Oke. Saya pengen ini semua nanti udah jadi ini semua deh gitu. Tapi sebenarnya bagusnya nanti teman-teman modifikasi ya. Tapi kalau ini hanya belajar aja biar cepat, nanti ini benar-benar kita copy. Nah ini kita copy. Saya taruhnya di notepad dulu. Ketik aja notepad. Notepad di komputer, kita taruh draftnya. Nah ini. Kemudian kita simpen. Kita simpen. Misalkan saya akan buat di hasil desain 2025 bulan Maret. Misalkan saya buat namanya draft eh, company profile berarti company CP gitu, CP SSN sama aku Semesta Niaga New misalkan. Nah, ini draftnya sudah saya simpen di bulan Maret 2025. Jadi kita punya record yang baik untuk semua desain-desain kita. Nah, kemudian kita masukkan ke dalam desain kita tadi. Yang pertama company profile sudah benar. Kemudian yang kedua ini kita ganti jadi tentang kami. Nah, tentang kami. Tentang kami. Kemudian yang atas ini bisa kita rubah. Yang atas ini bisa kita rubah menjadi ini, logo ini. Kita copy aja, kita paste di sini. Oke. Tentang kaminya bisa kita masukkan. Nah, ini. Kita copy aja. Ini nggak ke konten ya, jadi nanti teman-teman usahakan jangan coba semua. Nah, ini ternyata saya kurang nih, ini background yang ini, background untuk tulisannya ini. Ini tinggal kita klik aja, ada ke panah ke bawah, ini sih tinggal kita tarik. Nah, sudah. Kemudian background ini saya pengen hilangkan. Oke. Terus ini untuk gambar ini saya pengen hilangkan juga, saya ganti. Misalkan saya ganti dengan gambar ayam misalkan. Nah, ini. Oke. Nah, kemudian kita bisa apa namanya eh, yang ini kita hapus saja. Nah, kemudian kita langsung ke visi misi. Ada visi sama misi. Ini gambarnya kita ganti. Ini gambarnya bebas saja ya. Nah, saya ganti menjadi gambar ayam. Kemudian backgroundnya saya hapus yang gambar kota ini. Oke. Kemudian ini saya ganti. Saya ganti menjadi logo. Nah, seperti ini. Jadi, teman-teman perhatikan untuk logo, tadi posisinya ada di sini, ini posisinya di sini, posisinya di sini. Misalkan simetris ya, jadi sama gitu. Nah, visi, ini kita ganti jadi visi. Visi, kita masukkan visinya, kemudian ini misi. Kita masukkan misinya. Oke, nah terus yang lain-lain bisa kita eh, apa namanya ambil ya. Tapi kalau enggak, kita hapus aja. Misalkan saya cukup bikin
1, 2, 3, 4. Seperti ini. Ini saya ganti. Nah, thank you dan lain-lain. Ini tinggal diganti aja teman-teman semuanya. Sama seperti tadi, kalau untuk bikin audio, ini misalkan jadi presentasi misalkan. Kalau pengen jadi presentasi, kan biasanya kita bikinnya pakai PowerPoint. Ini outputnya bisa kita buat dalam bentuk PowerPoint juga. Ini, share. Nah, ini internet saya sepertinya agak kurang stabil. Oke, nah ini kita klik share. Ini ada banyak opsi ya teman-teman ya. Ada PowerPoint. Jadi nanti yang kita desain pakai Canva itu kan kalau Canva kan berarti fiturnya banyak tuh. Nah, ini bisa kita klik PowerPoint. Nah, select page-nya semua page-nya kita download. Nah, nanti output-nya sebagai file PowerPoint. Oke. Nah, misalkan saya akan bikin di dokumen aja datanya. Saya bikin folder baru, misalkan webinar. 1. eh ini file presentasi. Enter. Nah, nanti kita bisa buka ini dalam bentuk PowerPoint. Nah, ini. Oke. Jadi mudah bikin PowerPoint yang bagus gitu kalau menurut saya pakai Canva tadi. Jadi ini sudah jadi dalam bentuk PowerPoint dan kita juga masih bisa ngedit dalam bentuk PowerPoint. Tapi biasanya kalau PowerPoint teman-teman tidak mendapatkan layout yang semaksimal ini biasanya. Dengan pakai Canva kita bisa bikin layout yang lebih bagus gitulah. Oke, ini kalau kita mau buat dalam bentuk PowerPoint. Nah, Mas, saya pengen bikin nih dalam bentuk website gitu. Oke, gimana caranya? Teman-teman bisa klik share di sini. Share. Kemudian nanti akan ada di sini website. Oke, saya klik aja website. Nah, website URL itu contoh ya domainnya. Kalau di saya namanya samakosemestaniaga.com gitu. Tapi karena ini kita pakai fitur free, jadi ya namanya tidak bisa aneh-aneh gitu ya. Kita sesuaikan dengan yang diinginkan gitu, yang ada di Canva-nya. Ini ada website URL namanya. Kita bisa ganti ini. Namanya menjadi misalkan ayamku misalkan. Jadi nanti namanya adalah kompotris.my.canva.site/ayamku. Oke, saya checklist ini, saya publish, websitenya bisa ditambah web description. Ini kenapa kok ada web description? Karena nanti berhubungan dengan pencarian di Google nanti lebih mudah. Ilmunya namanya SEO. Jadi teman-teman kalau misalkan terjun ke satu bidang ilmu biasanya misalkan nih terjun ke digital marketing nanti ternyata di digital marketing itu banyak banget yang akhirnya nanti akan kita pelajari gitu. Oke, web description kita tulis aja di sini. Misalkan website ayam samaku. Saya publish websitenya. Oke. Nah, kemudian di sini untuk websitenya sudah eh, apa namanya sudah jadi. Saya view website aja. Jadi nanti teman-teman bisa yang di share linknya adalah ini. Ini saya copy, saya taruh di message ya di chat kita. Nah ini. Jadi begitu orang ngeklik nanti akan muncul klik, 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 klik. Oke. Tapi karena kita pakai fitur yang free, ini ada tulisannya Design with Canva.
gitu ya. Nggak apa-apa lah gitu. Nah, itu yang pertama tadi saya sudah nge-share dalam bentuk website, saya sudah nge-share dalam bentuk PowerPoint. Sharing yang selanjutnya, misalkan ini mau kita cetak. Ya, kalau mau kita cetak berarti kita arahkan ke PDF. PDF ini ada dua, PDF standar sama PDF print. Nah, saya kalau pengen nyetak ke percetakan sebaiknya pakai PDF print. Nih, kalau PDF standar ini kalau company profile-nya nanti teman-teman pakai untuk di-share di WA atau di email dan lain-lain. Itu saya lebih rekomen pakai PDF standar karena size-nya nggak terlalu besar. Tapi kalau PDF print memang nanti misalkan mau dijadiin katalog nih buat dicetak ke percetakan, nanti pakai PDF print aja. Nah, itu kemudian color profile-nya. Nanti bisa pakai ini. Color profile bisa pakai jangan RGB, tapi CMYK. CMYK itu Best for Professional Printing. Tapi ini kalau berbayar. Kalau teman-teman nggak berbayar ya terpaksa pakai RGB. Gitu. Jadi kalau RGB Best for Digital Use. Nah, itu untuk di-share lah gitu. Tapi kalau pengen yang bagus, nanti pilih yang CMYK. Tapi ini fitur yang pro yang ada. Karena saya sudah pro, saya pilih aja yang CMYK. Nah, kemudian saya download. Tapi teman-teman yang belum pro nanti bisa pakai yang RGB tadi. Nah, butuh waktu untuk ngedownloadnya. Nah, kalau sudah nanti seperti ini misalkan hasil PDF. Hasil PDF print. Hasil PDF print. Oke. Kemudian saya bisa masukkan, bisa saya cek hasilnya. Ini masih progress download sekitar 80 detik lagi, 8 detik atau 10 detik lagi. Tergantung dari speed dari internet kita. Ini untuk filenya sekitar 23,1 megabyte. Oke, nah ini hasil print-printannya. Nah ini. Ini kalau kita nge-share ke orang sebaiknya pakai file PDF. Jadi kalau file PDF itu nggak bisa dirubah-rubah sama orang lain. Oke. Nah, untuk yang selanjutnya kalau kita pengen ngeprint ke dalam bentuk video, tadi yang sudah saya jelaskan juga di awal sama persis. Jadi tinggal teman-teman apa namanya praktekan yang untuk cara nambahin audio tadi di sini. Audio. Audio nanti bisa di-share dalam bentuk video. Jadi kita tambahin untuk musiknya. Kalau nggak suka musik ya udah nggak usah gitu. Nah, kemudian kalau kita pengen dalam bentuk gambar, kita pilih di sini yang PNG atau JPG. Oke, nah PNG ini misalkan. Nah, kalau PNG cepat biasanya beda dengan PDF tadi karena filenya agak lumayan besar kalau PDF. Ini misalkan Kompro 1. Jadi kita punya output banyak nih. Output banyak ini bisa nanti kita share juga ke sosial media kita gitu ya. Apalagi yang dalam bentuk video atau dalam bentuk gambar seperti ini. Ini kan juga bisa di-share ke sosial medianya. Oke, eh, Alhamdulillah materinya sudah tersampaikan teman-teman. Eh, ini untuk setengah jam berikutnya sesi tanya jawab. Boleh silahkan kalau mau yang tanya, kalau enggak ya silakan. Monggo. Oke, monggo, monggo. Assalamualaikum, Pak. Ya, Assalamualaikum. waalaikumsalam. Mau tanya, Silakan. uh, Boleh diperkenalkan diri dulu, Ibu. ya perkenalkan nama saya Levi dari Samarinda, Pak. Oh, Masya Allah jauh sekali ya. Oke. Mau tanyakan itu, kalau kita mau masukkan
foto kan di bingkai. Nah, cara Foto di. gabungkan bingkai jadi dua kan, Pak. Yang kemarin sih pelajarannya Pak Apri. Oke. Eh, itu bingkai digabung jadi dua. Itu kan tadi malam saya coba cari fiturnya untuk gabungkan nih belum ketemu, Pak. Iya, menggabungkan. Itu aja Bu atau ada yang lain? Itu aja mungkin, Pak. Oke, siap. Nah, langsung saya jawab aja. Maaf. Iya. Iya, terima kasih Bu Levi. Semoga puasanya lancar ya. Amin. Terima kasih, Oke, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, untuk menggabungkan kita bisa pakai fitur namanya grup. Oke, contoh eh ini ini ada foto elemen misalkan. Eh, ini nih misalkan. Ini company profile nih, tulisan ya. Ini tulisan. Ini anggap aja gambar gitu ya. Nah, kemudian gambar ini saya kasih background elemen misalkan. Elemennya dalam bentuk shapes misalkan seperti ini. Oke. Nah, ini saya taruh. Oke. Nah, ternyata kok nutup elemennya ini. Shapes ini nutup di tulisan tadi. Oh, berarti ada namanya layer. Layer. Layer, kita klik aja di klik kanan di elemen ini supaya dia nggak nutup. Klik kanan, saya klik di layer. Layernya, saya pengen tulisan ini ada di belakang shapes ini ada di belakang tulisan tadi. Berarti layernya send to back. Oh, bentar-bentar. Nah, atau yang ini tulisannya saya klik kanan, layernya saya eh, nah, saya jadi bingung sendiri karena warnanya sama. Jadi tadi karena kelihatan apa nggak kelihatan karena warnanya sama-sama biru. Nah, ini kebetulan tulisannya warnanya putih. Saya ulang lagi deh. Saya ulang. Nah, sebelumnya ada tulisan company profile seperti ini. Kemudian saya pengen bikin shapes ini. Oke. Nah, warnanya ini saya rubah deh. Ini warna yang ini saya rubah menjadi misalkan apa aja yang penting beda. Nah, seperti ini. Oh, ternyata sudah di belakangnya posisinya. Kalau misalkan masih numpuk, kita bisa klik kanan di layernya. Di saya taruh di back atau backward gitu. Nah, terus ini misalkan pengen saya jadiin satu company profile ini sama ini, berarti pakai grup namanya. Saya klik di sini, kemudian saya tekan shift, saya pilih lagi di sini. Oke, kemudian saya pilih di sini grup. Oke, berarti ini sudah jadi satu grup ini. Meskipun ini sebenarnya ada dua objek. Objeknya yang pertama ada tulisan, yang kedua adalah background shapes tadi. Oke ya, paham ya sampai sini ya. Nah, ini kalau misalkan saya ungroup, dia jadi terpisah elemennya. Ini terpisah. Tapi kalau sudah di grup, nanti dia akan jadi satu. Saya klik ini, atau saya blok aja begini juga bisa. Set. Nah, ini berarti keseleksi nih. Udah keseleksi. Saya klik grup. Nah, kalau misalkan saya gedein, dia akan gede semua. Gitu. Oh, kalau gambar gimana? Kalau gambar harusnya sih sama aja. Ini. Ini misalkan tulisan company profile saya rubah. Saya ganti jadi gambar. 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 Oke, gambarnya misalkan saya pakai gambar ini misalkan. Nah, gambar ini. Gambar ini adalah dua objek yang berbeda. Yang satu objek ini, yang satu objek backgroundnya ini. Saya kecilin, oke, begini, oke, begini. Nah,
Tapi ini begitu digeser-geser masih terpisah nih. Nah, kalau terpisah kan sakit ya. Oke, nah saya pengen gabungin jadi satu. Nah, saya klik di sini, kemudian saya seleksi juga yang ini. Saya seleksi semuanya. Kemudian saya grup. Oke. Nah, begitu kita begini, ini sudah jadi satu grup. Oke. Nah, atau kalau kita pengen ungroup lagi tinggal begini. Saya ulang, kalau pengen seleksi bisa begini juga bisa. Oh, seleksi dua aja ini. Nah, hanya ini aja. Terus di grup. Oke, itu ya Bu ya untuk yang grouping ya. Namanya grouping. Iya Pak, cara mengeluarkan groupingnya bagaimana Pak? Saya coba kok enggak muncul. Diklik lagi Bu, diklik di gambarnya. Diklik di gambarnya, nanti ada tulisan ungroup. Ungroup. Nah, nanti muncul nih di gambarnya. Dan nanti dia sudah ungroup lagi. Nah, ini. Bisa Bu, kalau belum bisa nggak apa-apa. Nanti dicoba-coba dulu, nanti kan ada kendala lagi, info aja. Nanti bisa japri aja ke Pak Apri atau di grup ya. Di grup terpisah nanti tinggal info aja. Semangat Bu Levi ya. Oke, baik Pak, makasih Pak. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, ada lagi teman-teman yang mau ditanyakan? Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Atau sudah paham ya terkait dengan penjelasan tadi? Atau masih bingung? Alhamdulillah paham Pak. Ini saya kalau pengen enak berbayar. Oke, benar. Dengan Pak siapa ini? Punten Pak. Oh, Pak Sam ya? Halo, Jadi, oh, nggih. Nggih, Pak Sam. Ya, kalau pengen fiturnya banyak, memang begitu, berbayar. Tapi kalau misalkan teman-teman, mohon maaf nih, bukan berarti ini agak terbatas gitu, misalkan kemampuan finansialnya pengen coba-coba dulu, ya bisa pakai free dulu gitu sih. Nah, kalau berbayar tadi yang resminya seperti tadi, ada Canva, kemudian nanti ada plan and pricing gitu. Itu kalau pengen resminya. Tapi kalau nggak resmi sebenarnya banyak, tapi resiko ditanggung sendiri. tadi kalau yang untuk berbayar di mana Mas? Ininya apa Oke, Pak? di sini Pak, di Oh itu. plan and pricing, nanti di klik di sini ya. Kemudian ada plan and pricing di sini Pak. Nah ini, nanti tinggal kita order aja nih Canva Pro. Nanti Pak Sam misalkan punya sekolahan dan punya akun email sekolahan misalkan, itu bisa didaftarkan ke sini Pak. Education aja. Gitu, sekolahannya bisa didaftarkan education. Itu nanti lebih hemat ya. Bahkan bisa juga nanti dapat free sebenarnya. Tapi fiturnya pro gitu sih. Tapi itu memang untuk khusus yang punya sekolahan. Yang saya yakin di grup ini juga ada yang punya sekolahan juga gitu ya. Soalnya resmi ya. Ah, resmi, yang penting resmi. Soalnya Gitu ngaji sih. ya karena resmi. Oke, ada lagi pertanyaan teman-teman semuanya? Pak Sam, ada lagi? Ya, Alhamdulillah. Bang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam kenal Pak, saya Romawi dari Cilengsi Pak. Waduh, ini tetangga ini Pak. Tetangga, situ Iya. Tunggilis Pak. Waduh, saya di Harvest Pak. Nanti kita Salam main Namanya bareng Pak lah. Romawi. Namanya Pak Romawi dari Cilengsi ya. Heeh. Dari Romawi, dari Roma. Iya. Saya Monggo mau Pak. tanya ini pertanyaan apa ya beda sama ini. Jadi saya tuh kan kalau pakai HP itu pakai WiFi lah, WiFi kantor, rumah belum pakai saya. Oke. Itu bisa itu apa WiFi-nya bisa, tapi ketika saya pakai laptop di rumah mau pakai tethering pakai kuotanya HP itu nggak bisa masuk ya. Tapi sebelumnya masuk, tapi nggak tahu sekarang ini nggak bisa masuk, dia nggak bisa dipakai WiFi-nya gitu loh. Nggak Oh, connect dia. oh, ini nggak connect ke Canva-nya atau nggak connect ke Wi-Fi-nya Pak? WiFi-nya Pak, WiFi-nya. Waduh, Makanya ini saya bingung. harus Bagaimana ya dicek Pak? tuh. Sebelumnya bisa lah. Saya pikirin saya mau pakai kok nggak bisa. Ada, jadinya pakai HP aja nih saya. Iya. Laptopnya nganggur.
Nanti bisa aja bawa ke sini Pak. Nanti coba kita cek-cek dulu. Siap, siap. Makasih, siap. Iya, iya, iya. Boleh, boleh. Nggak Oke, apa-apa sambil nanti silaturahmi. Siap. siap, siap. Oke, oke. Nanti saya nanya nama ini, Pak. Minta kontak ya, Pak. Saya tadi lupa nyatetnya nggak ini. Oh iya, Minta namanya nanti. kontak saya di ketik Dicari aja aja Pak di itu Pak, ini di Pak. note, di Ketik note. aja ini kursus komputer Cilengsi aja. Nanti muncul saya biasanya. Oh, Nah gitu. ini ya ada kursus komputer Ya. JMI. Ini nomor saya nih Pak. Nah ini Khusus komputer Cilengsi ya? kursus komputer JMI Cilengsi. Oh, oke, oke. Nah ini teman-teman kalau pengen atau hubungi Pak Apri juga nggak apa-apa sama aja. Oh, Saya gitu. Siap, satu siap, siap, satu siap. satu paket Pak. Oh, gitu. Siap, siap, siap. Oke, Pak. Sementara Pak, itu aja. Mungkin kalau yang lain, kalau teman-teman punya yang lain tempat ya. di Jakarta bisa kali ya Pak ya? Ya gimana? Punten dengan Pak siapa ini Pak? Saya Ahmad Pak, Jakarta Barat gitu ya. Oke, heeh. Saya di kampus itu ada ruangan, itu Oke. bisa kerjasama kali ya Pak ya? Dengan Bisa Pak Apri banget dengan Pak. Bapak gitu. Nggak masalah Pak. Kita kita siap sharing aja masalah nanti berapa-berapanya nggak usah di ini. Yang penting intinya kita sharing terus nanti tinggal kita kondisikan aja. Oke, Mm-mm. Eh, oke. Pak Sinten Makasih Pak? Pak. Halo Dengan Pak. Ahmad Pak, Pak Ahmad ya. Pak Ahmad Samsuri ini bukan Pak? Pak Ahmad Hidayat ini. Pak Ahmad Ini saya Hidayat ya. baru. Iya. Jakarta Baratnya mana Pak? Saya tinggal di Jakarta Barat, cuman di kampus tuh saya ngelola ruang ikalum yang Mm-mm. tidak Kampus apa tidak Pak? maksimal gitu. Kampus Kampus apa Pak? UMJ Muhammadiyah, Oh ya, saya kebetulan kampus juga Muhammadiyah Jakarta. saya juga kebetulan di Muhammadiyah juga Pak. Muhammadiyah Cilengsi ya, Iya benar Bapak. bukan? Iya benar, Umci Pak yang Iya, baru. kayaknya teman-teman PDM kayaknya pernah pernah ini kayaknya pernah survei itu. Oh iya, Kalau saya aktifnya di PDM Jakarta Barat, tapi ada ruangan ikalum tuh yang nanti saya coba ini ya Pak, diskusi deh dengan teman-teman. Saya kira iya, bagus juga ini untuk iya, kampus. iya baik Pak, siap. Nanti Oke, terkait terkait dengan digital marketing juga bisa, terkait dengan programming atau network juga bisa. Gak ya apa-apa Pak oke Ahmad. deh. Ya siap, makasih Pak. Ya sama-sama Pak Ahmad. Monggo yang lain yang mau diskusi masih ada waktu sekitar 20 menitan lagi. Nah, untuk materi ini nanti saya record ya. Jadi nanti saya record, kemudian nanti saya share ke teman-teman semuanya. Silahkan ditonton. Saya juga sudah membuat materi yang sama persis sebenarnya dengan materi yang ada ini. Nanti teman-teman tinggal ditonton lagi. Mudah-mudahan bisa mempraktekkan dan nggak ada kendala. Kalau masih ada kendala juga, nggak apa-apa. Nanti sharing aja di grup kendalanya di mana, insya Allah sebisa mungkin semampu kami akan kami bantu gitu ya. Nomornya ada di grup ya Bapak ya? Nomornya ini Pak yang ada yang sudah saya share Pak. Sharingnya masih ada nggak ya? Yang di grupnya Pak Apri sepertinya saya belum masuk Pak. Nanti bisa sama Pak Apri lah itu. Siap, siap Pak. Oke Makasih Pak. Pak. Iya Pak, sama-sama. Ada lagi teman-teman? Atau sudah mulai kerasa ini? Ini cocok banget ini buat teman-teman yang baru belajar desain gitu ya. Yang nggak pengen ribet, kayak Canva cocok. Ya, kalau nggak pengen ribet, nanti tinggal Japri juga bisa. Nanti eh, nanti teman-teman yang mau bantuin, nanti bisa apa namanya, bisa bantuin, saling bantulah. Nanti saling bantu dan saling mengerti intinya ya Pak ya. Misalkan nanti untuk ucapan selamat Idul Fitri atau ucapan Ramadan atau apa gitu dan satu lagi yang perlu diperhatikan sama teman-teman semuanya untuk ngedesain itu perhatikan gambarnya orang jangan asal comot ya nanti ya. Jadi kalau gambar yang dari elemen di Canva itu saya rasa bisa dipakai. Tapi kalau gambarnya orang misalkan nanti oh saya pengen bikin gambar yang ini nih saya ambil dari website ini jangan. Sebaiknya nanti izin dulu sama orangnya tapi kalau bisa izinnya tertulis. Kalau izinnya nanti by lisan aja, kalau teman sendiri sih nggak apa-apa, maksudnya orang kita sendiri. Tapi kalau orang lain kan biasanya
ya begitulah gitu gitu. Jadi sebaiknya nanti perhatikan gambar-gambar copyright atau tidak gitu ya. Oke, ada lagi Bapak dan Ibu yang mau ditanyakan? Assalamualaikum Mas. Oh ya, monggo Mas Teguh. Ya, ini ahli desain grafis. Ini kalau mau nyetak-nyetak sesuatu bisa ke Mas Teguh, nanti di-share ya kontaknya ya. Ini rekomen ini kalau mau nyetak brosur atau apa. Ah, Izin tanya aja Mas, saya juga nggak pernah memakai Canva. Oke. Cuman Canva ini bisa nggak sih bikin ukuran kayak lebih dari 6 meter lebih gitu bisa nggak sih Mas? Untuk Kalau saya pernah pakai bisa. bisa. Bisa, Oh, bisa. Jadi nanti resolusinya itu. Jadi saat kita nanti ngeprintnya nanti berarti pakai PDF print, Mas Teguh. hmm. PDF print nanti kan pakainya ini yang tadi yang saya share ini. Ini share, kemudian download. Di sini pilih yang PDF, bukan PDF standar ya, tapi PDF print. Pilihnya fitur yang color profile-nya CMYK. Ini. Kalau profilnya CMYK baru di-download. Dan pastikan ukurannya nanti kan pada saat kita bikin Canva itu ada custom size sebenarnya di sini. Create design. Ini kita bisa custom size di sini. Jadi misalkan nih custom size-nya mau ukuran apa? Meter atau sentimeter. Gitu di sini bisa. Misalkan ukuran 6 meter berarti 600 ya. Nah, 600 kali 100 misalkan kayak gitu. Berarti bisa seperti itu. Itu sih kalau untuk ini dan nanti outputnya itu nanti printnya print PDF print yang CMYK itu hampir mirip sih sebenarnya sama Adobe Illustrator ya Mas ya. Iya, hampir mirip. Cuma kan kalau ini fiturnya lebih banyak aja sih. Iya, Lebih gampang. fiturnya lebih banyak dan Cuma lebih gampang. kalau nggak yang itu kan nggak prabayar kan. Ini mungkin prabayar gitu aja sih Ah, ah. Mas. Terima kasih Tapi Mas infonya Mas. iya sama-sama Mas Teguh. Oke, ada lagi teman-teman? Oke, kalau nggak ada mungkin sampai di sini dulu ya teman-teman untuk pertemuan kita untuk hari ini. Mudah-mudahan eh, fix ya nggak ada ya. Nanti kalau ada pertanyaan bisa di grup. Insya Allah sebisa mungkin selama saya bisa akan saya bantu. Eh, kemudian apa namanya materinya juga akan saya share. Insya Allah saya rasa itu dari saya. Mudah-mudahan menjadi amal jariah juga buat saya dan membawa manfaat untuk teman-teman semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Mantap, Mas Kris. Halo. Di stop dulu share screen-nya, Oh ya, Patris. oh ya, ini ada Pak Apri ya untuk penutup ya. Monggo Pak Apri. Baik, teman-teman, alhamdulillah kita sudah selesai diskusi ya. Kalau tadi mengambil istilahnya Patris, tidak ada yang lebih pintar di sini, cuman yang ada yang lebih sering aja. Gitu. Karena nanti kalau teman-teman sering mencoba praktek, jangan-jangan lebih lihai dan lebih bagus hasilnya dari yang kita yang lebih jarang melakukan. Nah, teman-teman, semua ilmu itu bermanfaat dan semua ilmu itu tidak ada batasnya. Bisa dilakukan oleh siapa saja, dipelajari oleh siapa saja. Nah, kebetulan hari ini kita mendapatkan, insya Allah mendapatkan insight baru dari yang diajarkan oleh Pak Sutrisno. Dan yang namanya ilmu akan berbuah kalau dipraktekkan, gitu. Kalau tidak dipraktekkan, dia akan menguap seperti air, gitu ya. Ya teman-teman jangan lelah untuk berpraktek. Semoga bisa di-share ya hasil prakteknya nanti di grup masing-masing, entah itu yang di grup Patris atau yang di grup Presdir. Jadi biar ketahuan nih apa yang harus diperbaiki, tata caranya, halus desainnya dan segala macam. Demikian saya akhiri. Semoga bermanfaat untuk semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Apri. Arianto. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Nih, izin saya end ya.